tiba waktunya. Kami dikembalikan ke Yerusalem. Kami kembali dalam jumlah besar, peningkatan besar, dan dengan harapan serta masa depan. Aku akan kau temukan, demikianlah firman Tuhan, dan akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkanmu dari segala bangsa dan lokasi tempat kau kucerai-beraikan, dan mengembalikanmu ke tempat asal sebelum aku membuangmu. Halo sahabatku dimanapun berada, di channel ini kita masih mau membahas seputar kitab Yeremia yang berperan penting dalam perjalanan bangsa Israel. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut kitab Yeremia, ada baiknya terlebih dahulu tekan tombol subscribe, like, dan bagikan, serta bunyikan tombol lonceng notifikasi. Terima kasih. Kitab Yeremia. Kitab Yeremia ditulis oleh Nabi Yeremia yang bernubuat selama kira-kira 40 tahun antara tahun 626 sampai tahun 586 sebelum Masehi, yaitu sebelum dan pada waktu bangsa Yehuda ditawan di Babel. Yeremia bernubuat dari zaman pemerintahan Raja Yosia tahun 640 sampai tahun 609 sebelum Masehi. Raja Yohas 3 bulan pada tahun 609. Raja Yoyakim pada tahun 609 sampai tahun 597 sebelum Masehi. Yoyakin 3 bulan pada tahun 597, dan Raja Sedekia pada tahun 597 sampai tahun 586 sebelum Masehi. Pada tahun 586, Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan, dan sisa orang Yehuda di Yerusalem dibawa dalam pembuangan ke Babel. Nabi Yeremia lahir di Anatot, kota kecil di daerah Benyamin yang dekat dengan Yerusalem. Yeremia 1 ayat 1. Dia berasal dari suku Lewi yang merupakan keturunan para imam. Tuhan memanggil Yeremia menjadi seorang nabi, tetapi dia tidak disukai oleh raja-raja dan pemuka-pemuka, para imam dan rakyat Yudea, karena membawa peringatan yang keras tentang dosa dan bernubuat tentang hukuman Allah yang akan dicurahkan atas mereka. Melalui kitab Yeremia, kita mengenal kepribadian Yeremia dan sejarahnya. Lebih daripada semua nabi-nabi lain, dia dipanggil waktu masih muda, mungkin masih remaja, atau Yeremia pasal 1, dan memulai perjalanannya dalam masa pemerintahan Raja Yosia. Walaupun Raja Yosia adalah raja yang baik dan membawa reformasi, semua raja setelahnya adalah jahat. Kitab Yeremia membuat nubuatan, penglihatan, doa, kata-kata, nasihat, dan catatan sejarah. Tujuan dan tema kitab ini adalah peringatan karena dosa serta hukuman yang akan datang, disertai panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Di dalam kitab ini kita juga membaca tentang kedatangan Perjanjian Baru atau Yeremia 31 sampai pasal 33. Dalam Perjanjian Baru itu, hukum-hukum Tuhan tidak akan ditulis di loh batu lagi, tetapi akan terukir di hati dan pikiran manusia. Tapi sebelumnya kita dapat menelusuri proses panggilan dan pengutusan Tuhan kepada Yeremia serta isi pesan-pesannya di dalam seluruh kitab ini. Panggilan, penderitaan, dan pengalaman kenabian Yeremia. Yeremia dipanggil oleh Tuhan dengan perkataan, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu." Yeremia 1 ayat 9. Dia diangkat atas bangsa-bangsa dengan tugas
untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Atau Yeremia 1 ayat 10. Menjalani panggilan ini, Yeremia pun kemudian dikenal sebagai nabi yang menangis. Dia menangis dan berkeluh kesah karena kejahatan yang dibuat oleh umat Tuhan. Dia juga mengalami banyak penderitaan dan aniaya. Bahkan orang sekampungnya sendiri pun ingin membunuhnya. Atau Yeremia 11 ayat 18 sampai ayat 23. Pasyur, seorang imam yang adalah kepala di rumah Tuhan, memukul dan memasung Yeremia di pintu gerbang rumah Tuhan. Atau Yeremia pasal 20 ayat 1 sampai ayat 6. Suatu kali saat Yeremia menyampaikan firman Tuhan di pelataran rumah Tuhan, semua imam, nabi, dan seluruh rakyat menangkap dia dan berteriak, "Engkau harus mati." Atau Yeremia 26 ayat 8. Yeremia juga ditantang oleh nabi-nabi palsu. Nabi Hananya menjanjikan damai sejahtera demi menyenangkan pendengarnya, tapi itu adalah nubuatan dusta. Atau Yeremia pasal 28. Raja Yoyakim pun membakar gulungan kitab Yeremia, sehingga juru tulis harus menuliskannya lagi. Atau Yeremia pasal 36. Raja Sedekia tidak mau mendengar pemberitaannya dan membuang Yeremia ke dalam penjara dan kemudian ke dalam sebuah sumur. Yeremia dilepaskan dari sumur itu hanya karena pertolongan Ebed-Melek, seorang Etiopia yang merasa iba kepadanya. Atau Yeremia pasal 37 sampai pasal 38. Yeremia masih di penjara ketika Yerusalem diserang dan dihancurkan oleh Babel. Dia sendiri tidak dibawa sebagai tawanan ke Babel, tapi dikeluarkan dari penjara dan tinggal dengan Gedalia yang dijadikan gubernur di Yehuda. Walaupun Yeremia tetap menyampaikan pesan Tuhan dan memerintahkan agar umat Tuhan tetap tinggal di Yerusalem, pada akhirnya mereka melawan Tuhan dan turun ke Mesir dengan memaksa Yeremia pergi juga. Atau Yeremia pasal 39 sampai pasal 45. Seluruh proses ini menunjukkan keberanian Yeremia yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan aniaya, penolakan dan penderitaan. Seberat apapun pengalamannya, ia tetap setia memproklamasikan firman Tuhan. Dosa umat Tuhan. Yeremia menghadapi bangsa Yehuda sebagai umat Allah yang tidak setia. Semua orang di bangsa itu tidak setia, termasuk para raja, para imam, para nabi, dan seluruh rakyat. Mereka menyembah berhala dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Atau Yeremia pasal 2 ayat 13 sampai ayat 37. Mereka memilih jalan yang sesat dan melupakan Tuhan. Yeremia pasal 3 ayat 21. Mereka bodoh dan tolol, tanpa pengertian, pintar berbuat jahat tetapi tidak tahu berbuat baik. Atau Yeremia 4 ayat 22. Mereka tidak mau menerima hajaran dan tidak mau bertobat. Atau Yeremia 5 ayat 3. Mereka pendurhaka, pemfitnah dan berlaku busuk. Atau Yeremia 6 ayat 28. Mereka mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain. Yeremia 7 ayat 9. Rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Yeremia 7 ayat 11. Karena umat Tuhan terus melangkah dari kejahatan satu kepada kejahatan berikutnya dan tidak mau mengenal Tuhan. Atau Yeremia 9 ayat 3. Dosa yang paling besar adalah umat Tuhan meninggalkan dan menolak mengenal Tuhan, walaupun tetap membawa korban persembahan dan berbakti kepada Tuhan di bait Allah. Yeremia menangis karena sikap bangsa Israel, karena mereka semua berpikir bahwa ibadah agamawi akan menyelamatkan diri mereka dari kebinasaan. Dia memperingatkan mereka bahwa hanya dalam pertobatan yang sungguh-sungguh
dan kembali pada Tuhan, firman-Nya dan jalan-jalannya lah akan ada harapan bagi mereka. Pihak yang paling keras mendapatkan perlawanan oleh Yeremia adalah para imam dan para nabi. Dia menghantam para gembala yang jahat, para nabi palsu, dan para imam yang fasik. Atau Yeremia 23. Hukuman atas umat Tuhan. Yeremia memperingati umat Tuhan tentang kebinasaan yang akan datang, yang akan dicurahkan atas mereka akibat dosa-dosa yang sangat besar itu. Pada waktu dipanggil, Yeremia melihat dua penglihatan. Yang pertama adalah sebatang dahan pohon badam yang bermakna bahwa Tuhan siap melaksanakan firman-Nya, atau Yeremia 2 ayat 11 sampai ayat 12. Yang kedua, dia melihat periuk yang mendidih yang datang dari sebelah utara, yang bermakna malapetaka yang akan menimpa Yehuda dari utara, atau Yeremia 2 ayat 13 sampai 14. Malapetaka itu adalah kedatangan Raja Babel, Raja Nebukadnezar, untuk menghukum dan membinasakan Yerusalem serta rumah Allah dan membawa orang Yahudi sebagai tawanan ke Babel. Inilah tema utama dari seluruh nubuatan Yeremia. Tuhan berkata melalui Yeremia, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel." Yeremia 5 ayat 15. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Atau Yeremia 19 ayat 3. Yeremia bernubuat bahwa pertawanan Yehuda akan berlangsung selama 70 tahun. Lalu barulah Tuhan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem. Atau Yeremia 25 ayat 9 sampai 12. Yeremia 29 ayat 11. Dalam seluruh masa penyerangan Babel terhadap Yehuda, ada 3 tahap yang juga diuraikan dalam kitab sejarah, kitab Raja-Raja. Pertama, pada tahun 606 sebelum Masehi, Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar dan sebagian orang Yahudi dibawa ke Babel, termasuk Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Atau 2 Raja pasal 24 ayat pertama, Yeremia pasal 25 ayat pertama, dan Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7. Yang kedua, pada tahun 597 sebelum Masehi, Raja Yoyakim dan sekelompok orang Yahudi berikutnya dibawa sebagai tawanan, termasuk Yehezkiel dan nenek moyang Mordekai sepupu Ester. Atau 2 Raja pasal 24 ayat 10 sampai 16. Yehezkiel pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ester pasal 2 ayat 5 sampai ayat 6. Pada tahun 587 sebelum Masehi, Yerusalem diserang. Temboknya, istananya, dan rumah Tuhan dihancurkan. Lalu sekelompok orang Yahudi lagi dibawa ke Babel. Atau 2 Raja pasal 24 ayat 18 dan pasal 24 ayat pertama sampai ayat 27. 2 Tawarik pasal 36 ayat 11 sampai ayat 21. Yeremia pasal 52 ayat pertama sampai ayat 11. Yeremia bernubuat bahwa Raja Sedekia, raja terakhir dalam kerajaan Yehuda, akan ditangkap dan matanya dibutakan, lalu diikat dan ditarik ke Babel. Kemudian anaknya akan dibunuh. Nubuatan itu digenapi tepat pada tahun 587 sebelum Masehi. Penggenapan nubuatan itu menandai kesudahan kerajaan Yehuda. Tindakan profetik dan penglihatan Yeremia. Selama pelayanannya sebagai nabi, beberapa kali Yeremia disuruh Tuhan melakukan tindakan profetik. Menyembunyikan ikat pinggang lenan di celah bukit batu dekat sungai Efrat. Waktu ditemukan sesudah digali kembali, ikat pinggang itu sudah lapuk dan tidak berguna untuk apapun. Itulah pesan Tuhan melalui Yeremia tentang gambaran Yehuda dan Yerusalem. Atau Yeremia pasal 13 ayat pertama sampai ayat 11. Yang kedua, tidak mengambil istri dan tidak mempunyai anak.
karena Tuhan menyatakan bahwa semua istri dan anak-anak Yahudi akan dibuang ke Babel. Atau Yeremia pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat 13. Yang ketiga, pergi ke rumah tukang periuk dan melihat bejana yang rusak, dikerjakan kembali menjadi bejana lain yang baru. Dengan demikian, Tuhan menyatakan bahwa Ia sanggup memulihkan bangsa Yehuda. Atau Yeremia pasal 18 ayat pertama sampai ayat 17. Selanjutnya, membeli buli-buli dan memecahkannya di hadapan orang tua dan imam yang tertua sebagai tanda bahwa Yerusalem dan kota-kota sekitarnya akan dihancurkan. Atau Yeremia pasal 19. Selanjutnya, membuat tali pengikat dan gandar lalu mengirimkannya kepada Raja Edom, Moab, Amon, Tirus, dan Sidon dengan bernubuat bahwa mereka akan melayani Nebukadnezar dan tengkuk mereka semua akan ditaruh di bawah kuk Raja Babel. Atau Yeremia pasal 27. Selanjutnya, membeli ladang di Anatot, karena ladang itu berstatus hak milik dan hak tebus. Ia melakukannya sebagai tanda bahwa Yehuda akan kembali ke tanahnya. Atau Yeremia pasal 32. Selain tindakan-tindakan profetis, Tuhan juga memberikan berbagai penglihatan kepada Yeremia. Yeremia melihat 2 keranjang buah ara, yang satu berisi buah ara yang sangat baik dan yang lain berisi buah ara yang jelek. Yang baik merupakan mereka yang tunduk kepada Tuhan dan dibawa sebagai tawanan ke Babel, namun akan dibawa kembali ke negeri mereka oleh Tuhan. Yang jelek adalah mereka yang menolak firman Tuhan dan akan dibinasakan oleh perang, kelaparan, dan penyakit sampar di semua tempat. Mereka dicerai-beraikan oleh Tuhan. Demikianlah digambarkan 2 sifat dan 2 macam orang di antara umat Tuhan dalam penglihatan Yeremia. Atau Yeremia pasal 24. Perjanjian baru bagi umat Tuhan. Walaupun pesan yang diberitakan Yeremia banyak menegaskan dosa dan hukuman yang pasti, namun ia juga membawa berita yang baik. Yeremia mengemukakan pemberitaan tentang perjanjian baru dan harapan baru bagi umat Tuhan sesudah mereka dimerdekakan dari tawanan. Yeremia menubuatkan bahwa Tuhan akan membawa kesehatan, pemulihan, pentahiran, kegirangan, keselamatan, dan pemulihan kerajaan Daud, serta penggenapan perjanjiannya. Tuhan akan mengikat perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal, dan akan menaruh roh takut kepada Tuhan di dalam hati umat yang dikasihinya. Kerajaan Daud akan dipulihkan. Atau Yeremia pasal 30